dalam mengambil kebijakan itu sangat penting. Kalau itu meleset, jauh lebih berbahaya daripada koruptor dan penjahat. Tapi di balik itu kan pastinya dalam tanda kutip banyak musuh, Pak. Pak, sejak lahir ini bumi, mulai anaknya Adam, Kabil dan Habil, anak kandungnya tempur. Karena ada setan, ada malaikat. Persoalannya mau bersama setan atau mau bersama malaikat. Itu aja. Nggak ada pilihan tengah. Dia wujudnya bisa saja dalam bentuk pengamat, bisa saja dalam bentuk media, bisa saja dalam bentuk ahli, macam-macam. Tapi Pak Mentan nggak pernah disenggol sedikit, ditawarin begitu kan? Uangnya bukan dikit loh Pak, miliaran, triliunan begitu loh Pak. Bukan disenggol. Kalau disenggol diginiin kan, datang. Saya ingin tunjukkan lagi bahwa kapitalis dan neolib sejak IMF, itu saran IMF keliru terhadap Indonesia. Sektor pangan ya, serius. Dan itu salah, gitu, bukan keliru, salah total. Dan itu membungkam, membunuh petani Indonesia, kebijakan IMF pada saat itu. Baik pendengar dan netizen, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Haruri Stamaji sebagai pembawa acara serta juga pemimpin redaksi Elshinta dalam podcast spesial dengan narasumber utama. Kita akan membahas sesuatu yang luar biasa karena tamunya sangat luar biasa. Kita akan bicara dari A sampai Z tentang pangan, tentang petani, tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Kita sudah bersama dengan jagoannya, Menteri Pertanian Pak Andri Amran. Apa kabar Pak Andri? Baik. Pak Amran ya? Baik. Sehat Pak? Sehat Alhamdulillah. Mungkin bisa sapa dulu pendengar dan netizen Elshinta dan silakan mengucapkan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Elshinta dan netizen seluruh Indonesia. Kami hadir di kantor Elshinta untuk diskusi membahas masalah progres tentang pertanian pangan dan apa yang akan dilakukan ke depan. Intinya, pangan harus swasembada demi ketahanan negara yang kita cintai. Terima kasih, Pak Mentan. Pak, di awal tadi kita juga menyampaikan suatu apresiasi yang luar biasa kepada Pak Mentan tentang Elshinta Outstanding Public Insight, Pak. Jadi Pak Mentan ini kami menilai bahwa memberikan narasi-narasi dan juga insight kepada masyarakat tentang pangan ini, Pak. Tapi satu hal, Pak, yang ingin saya tanyakan. Sebuah kebijakan yang memang ada di pundak Pak Mentan sebagai menteri tentunya harus dikeluarkan dengan sangat proper dan hati-hati. Sementara Pak Mentan juga kabarnya juga harus berhadapan dengan banyak musuh yang memang mengambil sesuatu dari negara ini. Nah, kebijakan yang baik atau kebijakan yang harus diambil ini sangat krusial karena salah dengan kebijakan sedikit aja yang akan diuntungkan adalah mafia-mafia atau orang-orang yang fraud itu, Pak. Nah, gimana Pak Mentan melihat dalam mengambil kebijakan itu, karena narasi yang sekarang berkembang kan Pak Mentan selalu ada di tengah-tengah masyarakat dalam kebijakan-kebijakan pangan dan pertanian, Pak. Terima kasih. Kalau saya pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya petani, atas supportnya dan stakeholders yang ikut bersama-sama berjuang untuk mencapai swasembada. Itu kami ucapkan karena capaian ini bukan saya sendiri. Kami bagian kecil dari capaian ini. Ini adalah capaian putra-putri terbaik bangsa. Jadi sekali lagi aku terima kasih. Yang kedua adalah dalam mengambil kebijakan itu sangat penting. Kalau itu meleset, jauh lebih berbahaya daripada koruptor dan penjahat. Nah, Bapak Presiden luar biasa mensupport kami dalam bentuk kebijakan. Naiknya produksi yang signifikan ini itu berkat kebijakan. Anggaran di 2023 dampaknya 2024. Ya kan? 2024 dampaknya di 2025. Nah, anggaran di 2024 itu belum ada kenaikan. Kenaikan jumlah anggaran hanya 15 triliun. Tetapi dampaknya di 2025 karena ada kebijakan Bapak Presiden yang luar biasa. Ada salah satu contoh kecil saja. Harusnya kan nggak sangat ngefek 15 triliun ya Pak? Nggak ngefek. Sama saja anggaran yang dulu. Nah, 15 triliun ini tetapi ini secara paralel ada kebijakan yang luar biasa. Kebijakan itu sangat penting.
Jadi bukan uang, tapi yang paling penting adalah kebijakan. Satu contoh kebijakan yang spektakuler dan ini merubah persoalan pangan 65 tahun. Bahkan ini pertama dalam sejarah. Satu, pupuk. Pupuk itu harus melalui regulasi 145. 145 Regulasi baru bisa keluar. Satu, salah satunya adalah 12 menteri harus ketahui, tanda tangan. Yang kedua adalah 38 gubernur. Tanda tangan, bukan para. 514 bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Ini baru pupuk. Pupuk ini darah, kalau manusia darahnya kehidupan. Petani, darahnya kehidupan kita. Pupuk tidak ada, pertanian bermasalah. Nah, kemudian jumlahnya juga berkurang. Kirim terlambat dan seterusnya. Nah, ini diselesaikan dalam waktu 1-2 hari keluar perpresnya. Ini adalah kebijakan yang luar biasa. Berikutnya, Bapak Presiden minta, tolong cek pupuk itu. Lakukan revitalisasi. Ini baru pupuk nih. Pupuk di hilir tadi, kemudian kami kejar sampai hulu. Apa yang terjadi di hulu? Di sana ada inefisiensi, tidak efisien. Jadi tidak pengelolanya, katakanlah banyak pemborosan karena kebijakan, bukan karena salah manajemennya. Karena kebijakannya itu ya. Iya. Oke. Nah, kami melihat yang pertama adalah ada regulasi itu Impres, kemudian Permenkeu, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pertanian. Cost plus. Artinya apa? Berapapun biayanya pupuk Indonesia tambah 10%. Artinya makin banyak biaya dikeluarin, tidak efisien. Untungnya makin banyak kan? Ya, logikanya. Harusnya. Dia lakukan sekarang. Budayanya mereka 65 tahun. Jadi, kalau mau dapat untung yang banyak, pelihara pabrik yang rusak. Yang sudah umurnya 50 tahun. Paham? Yeah. Karena biaya perbaikan maintenance-nya itu tinggi kan? Yeah. Lah, untungnya kan 10%. Kalau pabrik baru, untungnya kecil. Kenapa untungnya kecil? Karena sangat efisien. Yeah. Kalau ini tidak efisien. Nah, 10%. Luar biasa. Nah, kemudian kami cek, bedah satu-satu. Di hulu, hilir selesai, kami bedah. Kemudian subsidi. Subsidi itu dilakukan di hilir. Setelah pupuk dibagi, di situ disubsidi. Tambah 10%. Lah, kalau menghemat, kita subsidi bahan bakunya. Kan harganya lebih murah, benar nggak? Betul. Jadi kami subsidi, menghemat 14 triliun. Jadi menghemat 14 triliun, dan bisa satu, menghemat 14 triliun. Yang kedua, saya ulangi, kita bongkar regulasinya. Presiden keluarkan, ini melalui Pak Menseknek dengan Pak Seskap, itu hanya 1 hari sudah keluar perpresnya. 1 hari, biasanya bertahun-tahun. Nah, begitu keluar, adalah harus profesional, proporsional dalam mengelola meritokrasi. Oke, SDM-nya harus meritokrasi, kemudian efisien, efektif. Ini yang selalu disampaikan Bapak Presiden, harus efisien. Nah, keluarlah bahwa harus menguntungkan, tetapi bukan bahwa menjaga atau menjalankan pabrik yang sudah tua ini. Setelah kita bongkar semua, hasilnya adalah yang pertama, harga pupuk turun 20%. Oke. Tidak pernah terjadi kan selama merdeka. Saya ada di situ waktu itu Bapak mengumumkan ya. Yang kedua, bisa bangun pabrik 7. Kurang lebih 50 triliun tanpa bantuan APBN. Yang ketiga adalah tambah volume 700.000 ton. Sangat efisien ya, Pak ya. Hari ini tadi pagi laporan ini aku terima dari Dirut Pupuk. Serapan pupuk naik 40% lebih. Hari ini. Januari ini, Februari. 40% lebih. Naik. Itu karena dipotong. Karena kebijakan tadi semua. Jadi, kalau pabrik baru kan gasnya kalau tidak salah ya. Dia menggunakan itu katakanlah 2 ton kalau tidak salah.
kami. Sebagai bahan bakarnya. Tetapi ini 4 tahun 2 kali lipat. Oh ini bahan baku gas 2,6 kalau baru. Ya. Tapi kalau tua 4,5. Oh, sangat efisien banget ya. Lah harusnya kan pakai ini, tapi tidak menguntungkan Iya. pupuk Indonesia kalau ini kan. Iya. Yang menguntungkan ini karena kali 10. Kali 10% kali 4 kan untung. Iya. Daripada 10% kali 2. Hanya separuh kan untungnya. Iya. Nah inilah sekarang kita Ini. tidak efisien 26%. Nah ini kan keuntungannya kali 10% kan. Iya. Nah sekarang ini dampaknya distribusi pupuk, dampaknya volume pupuk, dampaknya pada pabrik pupuk yang baru 7, kemudian dampaknya yang paling signifikan adalah hari ini petani berlomba-lomba karena harga pupuk murah, berlomba-lomba bergairah tanam, Iya. dia naik serapan pupuk 40% lebih Januari 2026. Dan yang menarik adalah karena harga ada HPP. Setelah ini sarana produksi, HPP harga pembelian pemerintah 6.500. Iya. Itu diperbaiki. Produksi naik. Serapan hari ini Januari dibandingkan tahun lalu, itu hanya serapan tahun lalu Januari 14.000 ton. Hari ini 14.000 jadi 100, Pak. 14.000 ton, sekarang 111.000 ton. Luar biasa. 700%. Ada datanya. Nah, ini 2.000 ton. ini aja 109.000 ton. Tapi ada tambahan kemarin 2 ton. Bandingkan yang 14.000 Ini ya. naik berapa? 700%. 700%, Pak. Nah, inilah hasilnya. Ini karena kebijakan. Karena kebijakan bukan APBN. Itu baru kebijakan begitu dasar menghasilkan triliunan. Tahu kenaikan kemarin karena kebijakan Bapak Presiden luar biasa. Bayangkan Perpres keluar 12. Total dengan Permentan 25. Kami deregulasi pertanian ada 500 regulasi kami cabut. Ya. Ini. Coba, ini dikeluarkan Permentan ini 12. Aku hafal angkanya. Ini 25 sekarang, ada 2 lagi. Berarti kalau keluar ini masih ada 3 di sini. Berarti 15. Dalam 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Berarti sangat keberpihakan kepada pangan ya, Pak ya? Iya, itu baru kebijakan. Itulah pemimpin, itu kebijakan. Kalau kebijakan tepat, pesta itu rakyat, pesta itu petani. Nah, hari ini terjadi, itu baru padi. Itu baru regulasi kita bongkar. Belum anggaran kita bongkar, belum koruptor yang bermain-main di pertanian, belum mafia yang bermain-main, baru 1 bongkar. Jadi El Sinta ini ngundang saya memang mau kesimpulan 1 tahun. Apa yang dikerjakan 1 tahun? Luar biasa. Pas berarti ya, Pak ya? Iya. Senang juga ini kita ngundang Pak. Baru 1 nih aku biasa. cerita. Sebentar, Pak. Dalam sebuah kebijakan itu, tadi Bapak bilang kalau salah itu lebih jahat dibanding koruptor Iya. dan juga mafia begitu, Iya. Pak. Kan tapi dibalik itu kan pastinya dalam tanda kutip banyak musuh, Pak. Pak, sejak lahir ini bumi, mulai anaknya Adam, Kabil dan Habil, anak kandungnya tempur. Memang lahir di bumi sudah gitu. Karena ada setan, ada malaikat. Persoalannya mau bersama setan atau mau bersama malaikat. Itu aja. Nggak ada pilihan tengah. Nggak ada khusus, oh ini tengah. Cuma 2. Dan jangan mimpi membuat semua orang bahagia. Mana senang importir kalau kita swasembada? Enggak kan? Iya, betul. Dia sudah bangun infrastruktur. Ada transport, ada kapal, ada gudang, ada pegawai. Iya. Ya saya harus terima. Dan afiliasinya. Dia wujudnya bisa saja dalam bentuk pengamat, bisa saja dalam bentuk media, bisa saja dalam bentuk ahli, macam-macam. Tapi Pak Mentan nggak pernah disenggol sedikit, ditawarin begitu kan? Uangnya bukan dikit loh, Pak. Miliaran, triliunan begitu loh, Pak. Bukan disenggol. Kalau disenggol diginiin kan, datang. Datang ke rumah. Aku ditawari. Dan cukup besar. Cukup besar. Luar biasa. Apa sih arti itu semua? Kita makan 3 kali sehari. Allah sudah kasih cukup. Ini, apa sih ini hidup? Cuma 80 tahun lah kalau kita panjang umur. Ini kita perjalanan kita sudah lebih panjang nih kalau 80-90 tahun. Iya. Terus, memangnya ada di bawah mati itu semua? Nggak ada. Dan Anda boleh cek. Makanya, Bapak boleh bertanya apa saja. Dan boleh nanti kalau saya pulang cek.
Jangan sampai lain di depan, lain di belakang. Nah, masuk ke setelah kebijakan ya. Ya. Begitu banyak. Ratusan kami cabut permentan. Kemudian tadi dibarengi dengan impres. Ini selesai ya. Ya. Kebijakan meningkatkan produksi. Anggaran dulu 2024 kan masih Masih ada. 15-14 triliun. Iya. Tapi dampaknya di 2025, kenaikan produksi kita, kenaikan hasil kita 400 triliun. Ini. Ekspor kita naik. Ini data BPS, bukan data kita. Ini nggak pakai APBN ya Pak ya? Enggak pakai. Artinya tetap ada APBN karena ada gaji kan, Iya, digaji. betul. Tetapi masih sama seperti tahun sebelumnya. Oke, ini naik 400 triliun. Oh jadi waktu Bapak menjadi menteri itu pertama, yang kedua ini Pak gitu. 2024 kan Tidak anggarannya masih ada anggaran-anggaran yang dinaikkan. masih sama. Nanti 2026 sudah naik anggaran. 2025 sudah naik anggaran. Tapi 2025 dampaknya di 2026 kan? Ya, Paham betul. maksudku? Paham. Anggaran sekarang dampaknya di 2027. Jadi hasil Luar ini biasa ya. iya, pada saat Bapak Presiden naik, Presiden itu mengalir tuh kebijakan. Pak, kami butuh semua yang rakyat minta, bukan saya. Saya penyambung lidah. Itu dipenuhi. Itu yang menarik. Dan harus begitu. Saya nggak kebayang tuh Pak, kalau Bapak didatengin terus ditawarin bukan nilainya sedikit gitu ya. Mungkin orang imannya agak geser-geser sedikit tuh. Memang. Apalagi kalau misalnya dibungkus bahwa, oh Pak Amran, ini untuk rakyat juga gitu kan. Iya. Artinya ayolah gitu. Gini. Memang tantangannya besar. Itulah pentingnya integritas. Dan di situ udah diuji di integritas kalau menjabat. Enak bicara kalau di luar. Coba menjabat. Godanya tinggi kan? Betul Pak. Jadi gini deh, kalau menonton sepak bola kan mudah tuh. Kayak kita yang jago ya. Maradona pun dia salahkan. Iya. Begitu dia masuk, ada dipakai kejar bola, tapi tenaga untuk nendang tidak ada. Nah, saya kadang juga sadar bahwa banyak orang tidak senang dengan kehadiran saya. Tetapi maaf, kami Muslim, Islam, yang penting sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, undang-undang, presiden setuju, gaspol. Bener Pak. Kalau saya lihat misalnya pupuk ya Pak ya, sekian ratus kebijakan, memang itu yang dipotong. Banyak yang dalam tanda kutip juga protes gitu. Tapi kan rakyat yang diuntungkan. Menikmati. Ya kan Pak? Menikmati. Artinya, dulu, waktu aku keliling, pertama dilantik, itu seluruh daerah yang aku kunjungi, itu berteriak apa? Tolnya pupuk. Sekarang alhamdulillah nggak ada lagi. Ya adalah mungkin satu-satu, ada ya nakal-nakal dikit di sana, tapi izinnya aku cabut. Nah ini baru pupuk. Masuk lagi di pertanian. Tentu, kan ini pasangan nih pemain. Iya. Orang pertanian dan orang luar. Pelaku. Iya. Kami copot. Nggak ada aku pecat, aku copot, ada yang tersangka masuk penjara. Sampai yang kemarin tuh viral ya Pak ya. Oh iya. Kemarin tuh kan Bapak dengan kasus itu, lantas juga yang bersangkutan juga menyampaikan unek-uneknya, nyanyi di media-media lain. Katanya gitu. Saya intervensi. Memang saya intervensi, saya menterinya. Saya intervensi untuk ditangkap yang mencuri. Ya saya menterinya. Kalau nyolong di tempat pertanian, ya kamu saya sikat. Kamu berteriak sampai ke langit, aku nggak peduli. Kamu saya sikat, saya beresin kamu. Kecuali aku berhenti menteri. Bukan saya yang perintahkan. Semua yang bermain di pertanian tangkap, penjarakan. Itu sudah 75 tuh. Ini 75. Bukan dia saja. Jadi jangan bawa orang kementerian. Nih. Ini tersangka. Bayangkan kalau sekarang sudah 76, ada tambahnya satu lagi. Baru-baru ini, kalau 76 tersangka, kalau saya 5 tahun. 5 kalinya 300-400 lah. Kalau average ya. Iya betul. Tapi kan 76 ini kan memang diberesin Pak. Tapi dari 76 ini kan jadi menimbulkan musuh yang banyak juga. Bapak yakin Pak? Kita ini mau musyrik atau tidak? Masa mau takut sama selain Tuhan? Ya musyrik dong. Yeah. Pindah Tuhan namanya itu. Kalau pertuangkan jabatan, pindah Tuhan kita. Pertuangkan dengan mafia, pertuangkan dengan koruptor. Ya
Jangan pertuangkan ini jabatan, jangan pertuangkan ini harta. Kamu musyrik, kamu pindah Tuhan itu. Percaya ada Tuhan nggak? Percaya dong. Ada pembalasan nggak? Pasti. Iya, selesai, nggak usah dibahas. Jadi Wow. benchmarknya di sana ya Pak ya? Iya. Kalau Bapak masih ada, oh jangan-jangan aku diserang mafia, jangan-jangan aku nanti pegawai ini marah, jangan-jangan aku diprotes, nggak selesai ini republik. Iya. Ini republik poco-poco kalau tidak ada yang bisa. Maju mundur ya Pak. Iya, 2 kali mundur 2 kali maju, poco-poco itu. Nggak Pak, bisa. Tapi Pak Prabowo melihat apa yang dilakukan Pak Amran ini gimana Pak? Saya melihat soalnya dalam setiap sidang atau setiap ada ditampil di publik, Pak Amran tuh nggak jauh-jauh sendiri dari Pak Prabowo ya. Artinya salah satu menteri yang sangat diandalkan untuk ini begitu. Pak Amran sendiri melihat gimana? Semua menteri diandalkan. Karena capaiannya Kabinet Merah Putih atas gagasan besar Bapak Presiden. Bukan saya sendirian. Nggak bisa aku capek kalau tidak ada TNI, tidak ada Polri, Kejaksaan, KPK, Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Bulog, BUMN. Ini nggak mungkin tercapai. Kolaborasi anak bangsa yang ingin menjaga negara ini ribuan tahun ke depan. Dan ada yang mengatakan gini, Bapak ekstrim, kejam. Oh terbalik. Kok terbalik? Menurut Bapak, aku ekstrim atau kejam atau gimana? Menurut Bapak nih pandangannya? Ya kalau saya lihat tegas Pak, artinya memberikan kebijakan ya begitu aja. Bukan, Gitu. yang pertanyaanku ekstrim, kejam atau apa yang mana nih? Itu salah satu dilingkari dari 2. Jangan kasih saya pertanyaan dong Pak. Enggak, Saya bilang tegas aja gitu kan. Tegas identik berapa? Tapi kejam juga dalam memberikan satu Kejam kan? satu kebijakan itu. Benar. Yes or no gitu. Oke. Hitam putih begitu. Aku hitam putih kan? Ya. Aku urai. Inilah kelirunya menurut saya nih. Memang saya kadang berpikir terbalik. Kelirunya orang yang ditegas itu dia kadang dianggap kejam. Oke. Padahal yang kejam adalah yang diam di saat ada koruptor lewat. Itu paling kejam, itu manusia paling kejam. Yang saya pahami. Ya. Ada koruptor lewat, ada mafia lewat, bahkan dia makan sama mafia, bahkan dia kongsi dengan mafia. Itu paling kejam di republik ini. Justru Pak Prabowo lembut banget. Kenapa? Beliau pakai kalbu. Dia bisa duduk dengan siapa aja begitu ya. Enggak, beliau pakai kalbu untuk meluruskan ini negara yang bengkok. Oh. Saya ulangi. Ada 2 orang nih. Satu, ada lewat nih, mafia atau koruptor. Langsung diborgol. Ya. Yang satu, senyum-senyum bahkan salaman. Yang mana sih kejam di antara 2? Oh, kalau dari pendaftaran Pak Amran ini yang senyum-senyum tadi berarti. Enggak, untuk umum bukan saya. Oh, di sana Pak. Yang kejam bukan. Untuk umum siapa yang kejam? Gini. Ada yang ingin meledakkan ini bom di Jakarta. Satu orang A. Si B, ada orang lewat nih. Si A, dia salaman yang mau meledakkan bom di Jakarta. Tapi si B langsung eksekusi itu yang mau ledakan bom. Yang kejam menurut Bapak sih yang mana? Menurut umum? Menurut umum yang ini Pak, yang langsung dieksekusi itu kan. Ya, Iya. tetapi sesungguhnya. Sesungguhnya harusnya yang. Nah, kita mau sesungguhnya atau yang main-main? Ya. Inilah pemahaman yang perlu. Justru yang lemah lembut itu ya Pak Prabowo. Kenapa? Semua mafia koruptor disikat. Kenapa? Dia menyayangi 286 juta orang yang mau hidup damai. Benar nggak? Ya. Tapi yang 10 orang, 50 orang yang mengganggu ini republik, ini yang ditindak. Ya. Atau 100 orang. Katakanlah 1000 orang. Menyayangi 1000 orang atau 286 juta orang. Bagaimana menurut Bapak? Harusnya yang lebih. Iya, berarti banyak. kita sudah sepaham kan? Siap. Yang kejam adalah yang diam. Ya betul. Ya. Tapi gini Pak, satu lagi yang bicara kejam dan nggak kejam atau Ekstrim atau tidak ekstrim. Ketika Bapak mengatakan bahwa swasembada beras dan beras sudah oke gitu ya, tapi ternyata kata orang di lapangan harga mahal. Oke. Ya kan? Iya. Ini kan artinya berbalik ya, terbalik begitu. Gimana Pak Amran menjawab itu? Karena banyak yang laporan bahwa harga mahal Pak di supermarket gitu. Oke. Harga mahal Pak di minimarket gitu. Tapi katanya berasnya sudah digelontorkan. Nah, ini kan yang terjadi juga persepsi orang. Khawatirnya ini bisa menjadi
menggulung Pak gitu. Yeah. Dan jadi persepsi yang jangan-jangan salah ini persepsinya atau datanya yang salah gitu. Oke. Pak Amran gimana Pak? Jawaban pertama, dan aku bertanya juga kan, sekali-sekali tanya. Bapak lontarkan 20 pertanyaan, saya satu. Pertanyaan saya sederhana. Indonesia impor? Tidak. Berarti sudah ya. Ya. Yang kedua, stok 4 juta. terbanyak selama merdeka? Betul, 4 juta. Ada nggak yang bisa bantu yang dua ini? Tidak ada. Selesai. Berarti benar kan swasembada? Betul. Benar kan banyak beras? Betul. Oke. Masalah harga. Nah, aku masuk masalah harga. Kalau banyak beras, terus naik harga, menurut Bapak apa yang terjadi? Harusnya ada permainan jadinya. Nah, berarti Bapak tahu, sampaikan dong, jangan saya. Oh. Yang pertama, hukum pasar. Oke, aku bedah. Hukum pasar adalah kalau supply-nya banyak, demand-nya konstan, berarti harga turun. Ya, harusnya. Pertanyaanku, produsen minyak goreng terbesar dunia siapa? Indonesia. Kenapa dulu minyak goreng langka? Kenapa harga minyak goreng naik hari ini? Ya. Ini kemarin aku tegur, aku suruh tindak. Kenapa? Berarti ada yang mainkan itu. Yang mainkan siapa? Jangan ragu-ragu, El Sinta. Ya. Pelakunya Pak. Pelakunya apa namanya biasanya kalau pelaku? Pedagang. Pedagangnya apa namanya dia? Selain namanya pedagang apa? Apa? Pebisnis. Selain pebisnis apa? Gue dikejar terus semua. Apa? Apa Pak? Ya mafia. Mafia betul. Kenapa sih tidak mau sebut mafia? Oke. Mafianya, sekarang mafianya aku tunjukkan. Iya. Nih. Jadi sepakat ya? Ya. Hukum pasar berlaku seluruh dunia kecuali Indonesia. Sepakat? Sepakat. Berarti beras jangan lagi ditanya. Itulah permainan kata-katanya dulu mafia. Begitu stok kurang, langsung harga naik, impor. Impor, saya ditawari, saya. Ada saksinya, saya ditawari di luar negeri. Itu 5%, 10%. Artinya 2 triliun lebih. Oh. Iya, aku ditawari langsung. Uang itu Pak. Uang ditawari. Dan ada saksinya. Produsen waktu mau impor. Nggak Karena dia bilang, ngapa-ngapain tuh. menteri ini yang susah diajak kompromi. Ada saksinya, ada staf ahli, ada profesor saksikan waktu itu. Diambil, Oke. diambil Pak? Hah? Diambil? Masa saya jadi menteri kalau diambil? Oke. Oke. Selesai ya. Iya. Berarti hukum pasar tidak berlaku di Indonesia. Itulah Indonesia cara menyerangnya. Begitu harga naik, stok kurang di Bulog. Kenapa aku jaga Bulog? Langsung menyerang. Hati-hati, ini Indonesia gawat, darurat pangan macam-macam. Supaya dia impor. Yang suruh importir. Oh gitu. Oke. Ya. Masuk akal? Masuk akal. Yang kedua, ini mafianya masuk ke anunya, refnya. Ya. Ini pelakunya yang selalu naikkan harga. Coba tunjukkan. Aku tunjukkan pelakunya. Nggak apa-apa ini Pak. Enggak, saya datang di sini. Makanya tadi daripada 10 menit lebih baik tuntas. Mana pelakunya? Coba tunjukkan. Tapi memang mafianya luar biasa itu Pak ya. Jangan kembali. Ini belakangan aku terangkan. Yang kena sanksi. Yang beras itu. Jadi sudah clear ya bahwa hukum pasar tidak berlaku di Indonesia. Artinya ada orang bermain di sana yang namanya Ya, kecuali mafia. negara lain. Iya betul. Sudah sepakat kan? Sepakat. Minyak goreng apa alasannya? Ayam apa alasannya naik? Telur apa? Telur. Semua sudah swasembada. Bawang merah swasembada. Termasuk daging kemarin tuh Pak. Juga Apanya? ada yang main juga itu ya. Kan tidak jadi demo. Iya betul. Coba saya bilang, kalau demo, aku tindak. Dari mana yang menyebabkan? Aku cabut izinnya. Saya tidak janji saya cabut. Saya tersangkakan, saya kirim untuk ditersangkakan, apalagi saya janji. Nah, ini bukan ini yang datanya itu. Bukan datanya yang broken itu. Beras. Nah, Jadi Bulog juga di-handle. mau lihat? Perhatikan baik-baik. Nah, ini pemirsa netizen, apa namanya, pendengar El Sinta. Ini broken 14%, Beras itu ya. premium. Harganya 17. Sepakat ya? Ya. Lah, ini brokernya 59%, 40, ini data ini resmi. Menurut Bapak, ini kalau broken harganya 8.000, Iya. 7.000, Iya. 9.000. Menurut Bapak ini apa nih? Itu Bukan. maksudnya. Kalau
Dia mengatakan gini gampangannya deh. Gimana, Pak? Ini beli besi, tapi dia tulis ini emas murni. Oh ya, bohong dong. Ini gimana nih? Harusnya kan 14. Ya. Tapi dia isinya di dalam setelah diperiksa di laboratorium 59% brokernya. Gimana tuh? Ekstrim nggak? Ekstrim kelakuannya banget itu. Nah, yang kejam siapa? Ini adalah menipu 286 juta penduduk Indonesia. Terus aku menindak itu hanya 75. Menurut Bapak yang kejam yang mana? Ini, Pak. Jangan kecil suaranya supaya Ini, Pak. Oke. Ini semua tersangkanya yang tadi. Oke. Kalau ini katakanlah 12.000, tapi ini bukan 12.000, 8.000, 9.000. Kan ini menir nih. Ya. Menir dia jual tapi labelnya Premium. Kalau ini harganya ini selisih 5.000 aja, anggaplah moderat. Ya. Kalau 5.000 dikali 2 juta ton, Ya. itu 10 triliun. Itu nipu, bukan untung. Inilah yang menaikkan harga kan? Iya. Selesai kan? Kelihatan. Sudah percaya kan Bapak? Luar biasa ya nih. Jadi hanya kita dengan ini ya 14% dijadiin 59. ini mereknya semua. Luar biasa. Dan Bapak pasti sering beli ini. Gimana? Masih ada yang bisa nyangkap? Lah, ini baru ini 10 triliun. Totalnya kita hitung 100 triliun baru beras. Belum yang lainnya. 100 triliun belum minyak goreng yang 1000 cc 750. Masih ingat? Masih. Gila nggak negeri? 1 liter ternyata cuma 800. Gila nggak republik ini? Itu kalau di akumulasi luar biasa ya Pak ya. Ini baru beras 100 triliun. Kalau 10 tahun 1000 triliun. Sepertiga APBN. Kalau ditambah minyak goreng. Bisa separuh APBN 1 tahun. Atau 1 tahun APBN. 1.500 triliun. Untuk 10 tahun ya. Ini. Gimana? Masih ada pertanyaannya? Ya, jadi sangat jelas. Sekarang tambah pertanyaannya. Aku kasih waktu tadi cari pertanyaan selama 3 jam. Enggak boleh ditutupi lagi. Aku sudah tua. Iya. Enggak ada aku mau sisa. Saya ingin generasi muda tidak menyesali kami di pertanian. Pertanyaan lanjutan Pak. Ya. Mengenai Gini ratio Pak. Oke. Ini kan sekarang disparitas semakin tinggi. Oke. Kemarin apalagi sekarang ini anggaran-anggaran yang diefisiensikan di daerah Ya. itu dilakukan. Oke. Itu potensi sekali Pak untuk bergolak. Dan ketika ada Gini ratio yang tinggi juga, Ya. ini ke potensi untuk bergolak. Ya. Kita bicara di pangan ya Pak ya. Ya. Ini kan juga bisa terjadi dengan fraud atau dengan kecurangan-kecurangan ini Pak. Oke. Masyarakat dirugikan. Tadi saya lihat 10 triliun. Kalau itu yang di atas kertas, di luar kertas tadi Bapak bilang 100 triliun. Artinya ini kan ada sesuatu yang dilihat oleh masyarakat kurang ajar nih gitu. Ini kan bisa jadi satu pemicu letupan Pak. Dan Gini ratio-nya juga semakin lebar. Ini pertanyaannya sangat bagus. Kita buka-bukaan aja. Kalau ini makin melebar, persatuan ini untuk NKRI sangat berat. Maksudnya Pak? 2 hal yang bisa mempersatukan kita. Kesejahteraan dan keadilan. Kesejahteraan ini gimana bisa terjadi kalau Gini ratio melebar? Artinya segelintir orang yang menguasai ekonomi. Ya kan? Kan begitu. Nah, ini harus Gini ratio ini ditekan. Dirapatkan. Supaya kesejahteraan ini terbagi rata. Kenapa orang ribut? Di sana teriakannya kesejahteraan, di sana keadilan. Tapi ini tidak mungkin dilakukan dalam sehari 2 hari. Nah, Bapak Presiden Pak Prabowo sudah meletakkan ingin Gini ratio ini jangan semakin melebar. Salah satu di pertanian. Untuk menekan ini Gini ratio, kita kan sudah lakukan tadi bagaimana harga di tingkat petani naik. Kemudian bagaimana sarana produksi lancar, irigasi macam-macam dan seterusnya. Sekarang tahu tertinggi PDB itu dari pertanian. Dan itu ini tertinggi PDB dari pertanian. Artinya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian kesejahteraan akan naik. Ini NTP-nya, nilai tukar petaninya ini tertinggi. Mana medianya? Media. Ini NTP-nya tertinggi sepanjang sejarah, 125. Dulu menteri saya pertama itu 98.
Oke. 100-106, sekarang 125. Tingkat kesejahteraan, nilai kesejahteraan, ini. Pertanian jawara baru sumber pertumbuhan. Nah, ini kebijakan-kebijakan ini pro rakyat. Presiden selalu pro rakyat. Yang saya ingin tunjukkan lagi bahwa kapitalis dan neolib sejak IMF, bukan sekarang, sejak IMF itu saran IMF keliru terhadap Indonesia. Sektor pangan ya, serius. Dan itu gitu, salah, Pak? bukan keliru, salah total. Dan itu membunuh petani Indonesia, kebijakan IMF pada saat itu. Contohnya, Pak? Contohnya aku kasih. Susu. Dulu kita impor 40. Sekarang meningkat terus sampai 80. Ini Susu ya? susu baru satu. Dampaknya mandi susu. Nih. Mandi susu kan? Iya. Bapak tahu ini dulu kan? Iya, beritanya Nah, ada ini. kemudian aku pertemukan. Nih. Yang generasi tadi aku rekan di sini. Ini pendapatannya 5 juta. Iya. Yang mandi susu ini orangnya. Iya. Aku pertemukan. Kira-kira menurut Bapak ini berapa? Sebut-sebut saja. Sembarang aja. Berapa? 100. 100 miliar. 100 juta atau apa? 100, Yang punya susu, pabrik susu ini 5 juta, ini berapa? 100 miliar. 10 triliun. Di mana ini nanti, Keadilan ya, Pak ya? di mana keadilan? Bagaimana bisa kita ketuhanan yang maha, bagaimana kita menyembuh dengan baik kalau miskin? Kemanusiaan, bagaimana ada kemanusiaan, bagaimana bisa bersatu? Bagaimana bisa musyawarah kalau ini keadilan tidak ada? Selesai, saya pertemukan kenapa terjadi seperti itu. Ini pasar bebas, neolib. Tidak ada intervensi. Jadi ibaratkan Mike Tyson diperhadapkan Elias Pikal tanpa wasit. Iya. Mati nggak Elias Pikalnya? Habis lah. Iya, selesai. Bapak lah diperhadapkan dengan Mike Tyson. Baru ketemu sudah lari, mati duluan. Itulah ilustrasinya. Ya. Berikutnya. Ini terus diapain, Pak? Apa? Diapain? Ditemukan terus diapain? Saya beritahu, tidak boleh keluar impor susu sebelum menyerap punyanya petani. Oh. Selesai kan? Kan kebijakan. Ya. Kembali. Berikutnya, masih ingat nggak? Pernah kita swasembada kedelai? Ya. Sekarang habis-habisan, Pak. Habis. Siapa yang lakukan? Kebijakan. Emang kebijakannya apa? Kebijakannya adalah dilepas. Impor mau apa ya, kayak tidak ada aturan. Oh. Kenapa kemarin ubi kayu berteriak? Langsung kami stop. Presiden minta, stop, nggak boleh impor. Itu pun kami masih diteriaki. Pertama, kemudian kami pasang harga pembelian pemerintah, HPP. Dua ini kami pasang sebagai apa ya, untuk mencegah terjadinya kemiskinan. Masa produksi petani kita di Lampung ubi, terus belinya dari luar negeri. Artinya nasionalismenya tidak ada. Masa menyayangi petani negara lain daripada petani kita? Benar nggak secara logika? Logika. Ini demo. Yang disalahkan taunya pemerintah. Padahal ini kebijakan sejak 98. IMF masuk memberi saran, ditelan mentah-mentah, hancur ini pertanian. Hancur pertanian, ketahanan negara terancam. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Nggak ada yang bisa tangani ini republik kalau pangan bermasalah, kalau perut yang bicara. Wah, sangat strategis banget ya, Pak ya. Luar biasa. Kalau ekonomi krisis aman. Saham naik turun aman, enggak goyah di lapangan. Dolar naik, justru doanya petani kakao, ya Allah kapan lagi krisis. Itu petani kakao karena kelapa, karena nilai ekspornya naik kan. Iya. Tapi kesehatan, COVID lewat, masih aman. Tapi kalau krisis pangan melompat krisis politik, konflik sosial antara anak bangsa terjadi. Kenapa Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita, pangan nomor 1? Seluruh dunia nggak bisa kalau kelaparan terjadi, nggak bisa bertahan. Oke, lanjut. Kedelai. Ubi kedelai. Hancur, bawang hancur. Yang menghancurkan siapa? Ini kan kebijakan kan, bukan anggaran. Okay. Karena salah kebijakan, Pak. Nah, berarti Bapak sudah lihat benang merahnya kan? Ya. Harga naik turun. Luar Yang biasa. kuasai satu orang. Aku mau lihatkan lagi. Serakanomik. Nah, ini, Saya Pak. tunjukkan. Nih, serakanomik. Ini selesai ya. Cara membunuh pertanian Indonesia. Membunuh ini ekonomi rakyat kecil. Itu gampang. Menyusup. Dan kita beternak orang-orang besar menginjak orang kecil. Aku kasih contoh. Produksi beras gabah 65 juta. Setuju ya? Ya. Penggilingan kecil mampu menggiling ini karena kapasitasnya 116 juta.
Sepakat ya? Ya, Artinya ini pun tidak cukup kan makanannya? nggak cukup. Kan ini idle kan? Ya, Kapasitasnya ini kan tidak cukup. ya, Datang konglomerat bangun 21 juta, 31 juta. Ini 50 juta berarti tinggal 15 juta kan? ya. Kenapa? Kalau ini beli 6.000, ini 6.500. Oh, kesini semua dong. Ini beli 7, ya habis kan? Habis. 15. Artinya ini kali 10 tenaga kerjanya 160 berarti 1,6 juta. Ya. Kalau kali 4 juta 4 kali 5 berarti 6 juta 400. Ya. 6 juta 400 nanti jadi teroris. Ini miskin, ini demo kerjanya nanti. Kalau ini tidak diprotek, inilah namanya neolib kapitalis. Ya karena Serakonomi. harga yang di sana murah, ya larinya ke sini dong ya. Seluruh komunitas terjadi. Ayam dua yang kuasai nilainya 500 triliun. Ini jadi nih yang kuasai ini dan ada dua perusahaan besar yang kuasai nilainya ini. Ini 500 triliun. Jadi ada yang pendapatan 350 triliun berdua, ada 5 juta. Marah nggak itu yang 5 juta sama-sama anak bangsa? Luar biasa. Sudah. Masih ada pertanyaannya Bapak? Aku pulang nih. Kalau ada. Masih ada, Pak. Apa? Coba. Yang saya mau tanyakan juga. Kok Bapak kayaknya menyerah, padahal Bapak yang bertanya. Kita ini menerangkan. Karena ngomongnya pakai data jadi agak susah juga. Yang terakhir, Pak, saya juga ingin tahu Pak Amran bagaimana mendudukkan mereka-mereka ini yang tadi Bapak sebut yang melakukan hal-hal itu semua ya dengan kondisi idol yang Pak Amran inginkan. Kan mereka juga anak bangsa juga. Harusnya kan di-treat juga. Nah, sekarang ini kan muncul juga nih ada haji-haji juga katanya yang memang saat ini punya keinginan juga untuk membuat bangsa ini maju begitu ya. Bapak ada di tengah kan? Gimana Bapak melihat itu? Aku ini bukan anti orang kaya. Aku juga pengusaha. Aku sayang mereka. Kenapa? Kita cari investor sampai ujung dunia. Masa yang dari dalam negeri tidak disayang? Keliru dong. Cuma jangan masuk ke ekonomi rakyat kecil. Masuk ke industri besar, otomotif, bangun pabrik mobil, bangun pabrik motor, bangun pabrik nikel, bangun pabrik bauksit, hilirisasi semua di sana. Indonesia ini superpower. Tapi rakyat kecil jangan diganggu. Karena ini butuh intervensi. Kenapa butuh intervensi? Karena dia ekonomi kecil, skala kecil. Karena ini disubsidi oleh pemerintah. Nah yang tadi, kalau disubsidi pemerintah 140 triliun, 150 triliun. Kalau ini diambil, ini subsidinya 140 triliun, 44. Kalau diambil jumlah yang tadi, kembali 150 triliun. Kalau ini mengambil 90%. Ya nggak fair dong. Berarti bukan uang subsidi dipakai dagang kan? Iya. Subsidi kan? Iya. Subsidi untuk siapa? Rakyat harusnya. Rakyat Orang kecil. Iya. Inilah yang saya maksud, ini geser. Kita sayang mereka, diarahkan. Nih, kamu ke industri gula. Nih, kamu ke hilirisasi. Inilah program Bapak Presiden ke depan. Hilirisasi itu dikerjakan konglomerat-konglomerat kita. Jangan diusir karena kita butuh mereka. Negara butuh mereka. Cuma diarahkan, kamu ini ada orang kecil nih. Ibaratkan main sepak bola TK nih, SMP. Jangan kamu PSSI. Jangan profesional main di situ gitu. Iya, jangan. Kamu di luar. Karena ini latihan nih, SD, SMP. Tidak naik kelas nih. Ini kalau naik kelas, masuk. Hilirisasi jawabannya. Hilirisasi, salah satu hilirisasi terbaik ini ke depan. Pertanian ya, kelapa. Tunjukkan kelapa. Kelapa ini nomor 1 dunia. Kalau ini dihilirisasi 107 kali lipat. 107 ya? Kalau buah dijual ini 1.000, sekarang sudah naik 5.000. Kenapa? Ada pergeseran pangan China dari susu sapi ke coconut milk. Susu dari santan kelapa. Nih. Kemudian ini saset, ini air kelapa. Air kelapa. Ini sudah dibangun 1, tahun ini jadi lagi 2. Saya dengan Pak Rosan, dengan Pak Doni, kita bangun pabrik kelapa dan seterusnya, hilirisasi. Air kelapa kita, ini kan ekspor kita 24 triliun. Kalau kali tadi 100 kali lipat. 100 kali lipat itu. Berarti 2.400 triliun kan? 2/3 APBN kan? Iya. Itu kalau kelapa doang ya? Coba buka data ini. Kita pakai data. Kalau ini kali 100, 2.400 triliun. 2/3 APBN kan? Air kelapanya bisa juga 2.000 triliun.
5.000 triliun baru kelapa dihilirisasi. Tambah Gambir itu bisa 5.000 triliun. Nih, Gambir kita kuasai 80% dunia. Yang melakukan processing, packagingnya baik adalah India. Ini 5.000 triliun. Baru 2 komoditas itu sudah 10.000 triliun. Tambah CPO. Kita kendalikan dunia. Kita hilirisasi semua yang ekspor 260. Kelabakan dunia. Dunia itu seakan kiamat industri. Berarti kita bisa nyetir dunia ya Pak ya? Bisa mengendalikan dunia lewat pangan. Kenapa? CPO kan kita kasih 26 juta ekspor. Kalau ini dihilirisasi semua jadi margarin, jadi minyak goreng, bahan jadi dikirim. Itu bisa katakanlah 5.000 triliun. Iya Pak, bisa. 15.000 triliun. Ini negara, ini super power ke depan. Manakala kita support baik gagasan besar Bapak Presiden. Kuncinya kebijakan itu. Kebijakan pangan, kebijakan makan bergizi untuk generasi kita yang otaknya nanti encer, kemudian hilirisasi kita jalankan, kemudian hilirisasi segala sektor. Nikel, batu bara, kemudian pangan. Ini kesejahteraan melompat. Lihat putarannya. Uang berputar sektor pertanian. 1.900 triliun yang berputar sekarang. Kalau lompat 100 kali. Kalau ini berputar di hulu transportasi, packaging, macam-macam jasa, 50.000 triliun, 57.000. Kalau ini dikali 5, nggak usah kali 10, 19.000 triliun. Kali 10 itu 570.000 triliun. Itulah saya maksud dulu bahwa $1 1.000. Orang tidak paham ini lari kemana pemikirannya. 29 kali lipat. Jadi ada contoh kecil. Coconut. Nih. Kakao. Kenapa kakao Pak? Kakao ini kan dari Sulawesi Tenggara. Ya. Sulawesi Tengah. Ini Sulawesi Selatan. Ya. Dengan Jawa Timur. Tuh. Dijual 26.000 ke Singapura. Coklat ya. Coklat. Di Changi, orang Indonesia beli coklat. Betul. 1.000, 1 juta, 38 kali lipat. Padahal diulek aja di negara lain. Dan teknologinya kita sudah punya. Persoalannya kita terlalu banyak bernarasi. Terlalu banyak menghayal. Tapi tindakan tidak ada. Doa terbesar ada di Indonesia. Tapi tindakan terbesar ada di Korea, Jepang, di Amerika. Bukan di Indonesia. Ini datanya. Jadi kita selalu pakai data itu, doa. Ini data dari Kementan atau dari... Bukan, tidak ada boleh. Seluruh data ini adalah diolah dan tidak boleh. Pertanian tidak boleh keluarkan data. Oh gitu Pak. Satu data BPS. Jadi data BPS. Oh jadi objektif ya? Objektif. Bukan Bapak yang bikin ya? Tahu nggak data beras? Dari mana Amerika? Makanya, mana data Amerika? FAO, ini. Amerika kan? Iya. Dia bulan April dia sudah tahu bahwa produksi kita 34,6. Hari ini 3 berapa? 34,69. Gila nggak? Pas. 0,09 bedanya. Oh, jadi berarti bukan Kementan bikin data ya Pak? Nggak, bukan. Kalau kita... Nah ini menjawab juga Pak. Jelas aja. Dia bikin kebijakan, dia melakukan sesuatu kan datanya juga. Lah, datanya seluruh BPS kami stop keluarkan data. Karena kalaupun kebenaran kami keluarkan, orang tidak percaya. Masa kita yang bekerja, kita juga yang menilai? Ya yang benar aja, kita jadi wasit. Yang jadi wasit adalah FAO. Amerika, Ini FAO. FAO hitungannya 35. Ya. Selisih berapa tuh? 0,1 ya? Kan 34,9. Ya. 1, ya? 1,6. Enggak dong. Kan 3. Tadi 30. No, tidak cukup 1. Iya. Nah, ini 3469. FAO yang coba FAO, 35. Amerika, ini FAO. 35. Dan seluruh orang bisa akses. Ada dampak besar Indonesia produksi beras. Harga beras, yang tadi kenapa harga beras tambahannya sedikit? Mahal. Harga beras dunia turun. Kenapa Indonesia tidak impor? Oh, berpengaruh itu? Ini 660 dan Bapak bisa buka. Iya. Sekarang turun 368, 44%. Hancur juga berarti Pak ya? Justru Indonesia berkontribusi pada harga pangan dunia. Harga pangan dunia yang konsumsi pangan adalah Indonesia berkontribusi 1.500 triliun. Jadi ini multiplier efeknya luar biasa. Saya pikir kita bisa ngedrive dunia jadinya Pak. Kalau misalnya kita proper ya. Kita bisa kendalikan semua. Bahan bakunya Indonesia luar biasa. Kelapa nomor 1, kakao nomor 3, kopi nomor 3, kemudian banyak lah bahan-bahan pangan. Gambir itu kita suplai 80% dunia. Asal kebijakan ini dikawal dengan baik. Baik. Tapi trennya ke sana Pak?
kan sudah naik. Iya. Ekspor kita naik. Nah, jadi Luar biasa. menarik kan? Saya nggak bisa ngomong lagi ya kalau gitu ya. Iya, kalau habis pertanyaan. Nggak ada pertanyaan lagi deh kalau gitu. Pak, udahlah. Kita jangan ego. Ayo kita sayangi ini negara 1000 tahun, 2000 tahun, ribuan tahun ke depan. Iya. Ada generasi milenial, generasi Z menunggu kita. Apa sih kita? Cuma 5 tahun. Kalau tidak kena reshuffle, 5 tahun. Iya. Mumpung Allah kasih dan Aman. Presiden kasih amanah, Allah kasih amanah melalui Presiden kasih amanah, kita jalankan dengan baik. Tapi kami tidak bisa kerja sendiri. Kami butuh El Sinta menyampaikan kebenaran. Dan silakan kritik kami. Tapi yang konstruktif, jangan main fitnah-fitnah. Karena jangan menganggap kebenaran ada di El Sinta 100%. Ya. Enggak dong. Terus semua kesalahan ada di pemerintah. Di pemerintah banyak kebenaran. Iya, ada salah, iya. Tetapi tidak mungkin Ya. El Sinta benar 100%, benar nggak? Kita harus Bapak akui konfirmasi kan data-datanya itu. nggak? Ya. Benar nggak bahwa media juga bisa salah? Bisa, Pak. Sudah. Kita sepakat saja mengawal ini republik. Ya. Jangan gini, jangan karena ada kepentingan pribadi, kepentingan asing, kepentingan orang lain, kamu titip, kita ribut sampai kiamat kita ribut. Ya, ya. Tidak akan pernah ketemu yang kebenaran dan ketidakadilan. Enggak pernah dia menyatu sampai kiamat. Ya tinggal rakyat melihat apa benar yang diucapkan ini. Apa ada faktanya? Alhamdulillah swasembada. Target 4 tahun. Alhamdulillah 1 tahun. Setahun, Pak. Berkat dukungan Bapak. Jadi swasembada ini bagian dari El Sinta, bagian media, teman-teman media. Terima kasih. Karena lebih banyak media yang ya 90% lah. Ya. Rata-rata baik, mengerti, konstruktif. Dan saya senang. Kalau ada media mengerti saya, konstruktif, terima kasih. Ingin menjadikan saya sempurna. Tapi kalau ada menfitnah, terima kasih juga. Dia kirim amal-amalannya yang sudah dia cetak. Oh, transfer Iya, dosa ya. iya. Tetapi media yang paling mencintaiku adalah yang mengkritik. Lebih banyak kritiknya daripada memujinya. 80% kritiknya. Nah, itu media yang paling mencintai saya. Karena saya dilarang masuk neraka. Aku harus cintai mereka. Ya. Aku harus bawa ke Dewan Pers, ke pengadilan. Ini adalah cinta yang sejati. Saya larang dia masuk neraka, dia larang juga saya masuk neraka. Jadi saya sama di surga nanti. Kita selesaikan di dunia persoalan itu. Gimana? Amin. Itu yang paling oke, Pak. Jadi pertanyaan saya oke, Pak. Jadi sorry kalau ada yang pertanyaan yang mengkritik dan sebagainya yang Aku bertanyakan itu. Terima mohon kasih. Justru Pak, kami jujur banyak kami hukum. 76 tersangka. Ada ribuan kami hukum. Contoh ada 2.000-an itu pupuk yang melanggar HET, kita cabut izinnya. Itu karena media. Jadi media ini. Ini karena media. Ini karena media. Bukan dari kantor saya. Ada begini Pak, ada kasus. Kemarin yang 1.000 ton beras. 1.000 ton beras. Itu dengan Bombay. Itu aku di SMS dari perbatasan. Pak, ada masuk nih, jam sekian tiba. Terbang, tangkap. Satu kapal ilegal. Jadi terima kasih media. Ya. Terima kasih pada teman-teman wartawan. Wartawan adalah pengawal demokrasi. Pilar demokrasi. Terima kasih, Pak. Kalau itu kita sama-sama pegang, pasti kita gandengan. Ayo kita gandengan, Pak. Iya. Untuk Indonesia yang lebih baik. Makasih. Kita salaman dulu, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak Amran. Yuk. Pendengar dan netizen, demikian tadi. Saya nggak mau kasih closing statement ya, tapi demikian tadi Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Saya Haryo Ristamaji. Terima kasih, sampai jumpa.